Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik warga Tugusari yang saya cintai, kali ini hari Minggu 16 Januari 2021 di Balai Desa sedang dilaksanakan persiapan gladi bersih ya, gladi bersih persiapan pelaksanaan pendaftaran pelaksanaan pendaftaran PTXL yang akan dibuka besok hari Senin 17 Januari 2021. Jadi ini sekaligus pemberitahuan kepada semua warga Tugusari yang mau mengikuti program PTXL yang difasilitasi oleh pemerintah Desa Tugusari, bahwasanya pendaftaran PTXL dibuka mulai besok 17 Januari 2021. Adapun kantornya di sebelah utara dan di sebelah barat, kantor sekretariatnya. Jadi dari pintu masuk lurus sebelah barat dekat musola. Di sini semua panitia penyelenggara PTXL sedang berkumpul di sini guna melakukan gladi bersih persiapan pelaksanaan PTXL, pendaftaran PTXL yang akan dilaksanakan sejak besok pagi 17 Januari 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala Desa Tugusari, kemudian yang saya hormati pimpinan dari BPN Kabupaten Jember beserta tim dan anggota. Yang saya hormati, acara ini dihadiri langsung oleh Ketua BPN Kabupaten Jember Desa Tugusari beserta anggota, dan juga yang saya hormati Satgas dari BPN Kabupaten Jember dan para tamu undangan yang sangat kami banggakan. Alhamdulillah, jadi pembukaan PTXL ini kita dapat berkumpul dengan keadaan sehat walafiat. Gladi bersih ini dihadiri oleh Ketua BPN Kabupaten Jember sekaligus Satgas PTXL Kabupaten Jember. Sudah menjadi program dari Kepala Desa Tugusari, yaitu PTXL yang dikenal dengan sertifikat gratis. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang seperti saat sekarang ini. Baik, marilah kita awali acara ini dengan bacaan. Perlu diketahui juga bahwasanya bagi warga yang ingin turut serta dalam program PTXL ini dan ingin mendaftar mulai Senin 17 Januari 2022 besok. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Maka mempersiapkan KTP, fotokopi KTP, dan mempersiapkan uang pendaftaran sebesar Rp50.000 yang langsung diserahkan ke sekretariat PTXL yang ada di kantor Balai Desa Tugusari. Ketika pelaksanaan tidak merasa bingung, gitu. Untuk itu waktu dan tempat kami persilakan.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Mardi selaku Kepala Bidang Pertanahan di Kabupaten Jember. Yang saya hormati Satgas dari BPN Jember. Yang saya hormati Ketua Mas ya, PTSR, dan yang saya hormati seluruh tim Pokmas yang akan bekerja. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana pada siang hari ini kita semua masih diberi hidayah dan inayah oleh Allah Subhanahu wa taala dapat hadir dalam rangka yaitu gladi bersih tentang teknis pelaksanaan proyek PTSL ini. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atas rahmat beliau kita semua masih dalam keadaan Islam dan iman, dan mudah-mudahan kita semua tetap menjadi pengikut yang setia dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di yaumul kiamah nanti. Pada hari ini nih khusus terhadap tim yang akan bekerja baik secara administrasi di kantor atau tim pelaksanaan di lapangan. Tentunya ini perlu teknis yang akan disampaikan nanti oleh beliau dari BBN, sehingga apa yang akan dilaksanakan kita ini benar-benar sesuai dengan aturan dan peraturan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah, tentang hal ini, karena ini akhir dari pelaksanaan, karena besok sudah dimulai membuka pendaftaran, tim yang ada ini benar-benar fokus ya, fokus terhadap apa yang akan disampaikan secara teknis nanti. Karena ini bukan pekerjaan yang sederhana, tetapi ini pekerjaan yang sangat berbahaya, dan ini salah satu motivasi kita ke depan itu bahwa Tugusari ini dengan pelaksanaan yang sangat baik. Ya, mudah-mudahan kalau saya dengar itu dari selentingan itu Pak, kalau itu sempat artinya Tugusari ini lebih daripada 10.000 ya Pak ya. Siapa tahu ini presiden yang mau menyerahkan di sini, ini kan luar biasa, ya kan? Dan ini tergantung terhadap tim ini yang bekerja, terhadapnya. Karena beliau inilah yang membantu saya kemarin dengan waktu yang sangat singkat, ya, 10 hari setelah dilantik saya ketemu beliau, dan alhamdulillah beliau ini memberi artinya keleluasan untuk Desa Tugusari. Sangat saya berterima kasih Pak, sangat berterima kasih, karena jarang yang begini nih. Sampai beliau ini sebenarnya hari ini hari Minggu, ya hari Minggu beliau meluangkan waktu ke sini. Ini kan luar biasa untuk Tugusari, ya. Nah, ya. Ini tidak mudah Pak, karena beliau ini pekerjaannya banyak. Tapi demi Tugusari beliau ini betul-betul membantu kita. Jadi saya mengharapkan kepada sampean sebagai warga di sini lebih semangat daripada beliau. Ya, lebih semangat daripada beliau. Jangan sampai peluang-peluang seperti ini, kepercayaan seperti ini justru dikikis oleh kita sendiri kepada masyarakat. Tunjukkan kepada masyarakat bahwa orang-orang yang bekerja pada saat ini, periode yang ini benar-benar untuk memikirkan masyarakat. Ya.
Gini loh. Jadi maksudnya saya kepada sampean semua ini, tunjukkan kepada masyarakat bahwa kita benar-benar untuk menjalankan dan melayani kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Ini utamakan. Soal yang lain itu berjalan, gitu. Soal yang lain. Tapi kadang-kadang kan masyarakat ini setelah ditunjuk, yang ditanyain dulu justru apa? Jangan dulu. Kita ini masih baru 1 bulan, ya. Menunjukkan kepada masyarakat bahwa tim daripada Pak Mathuri yang dibentuk berbeda dengan tim yang lalu. Itu kita tunjukkan. Saya harapkan itu kepada anak-anakku semua ini. Jadi barangkali untuk ke depan, saya yakin pertengkaran yang ada di keluarga, khususnya warga Teguh Sari ini tidak akan terjadi kembali, ya, tidak akan terjadi kembali dengan bantuan beliau, bahwa Teguh Sari ini istimewa sampai selesai. Ini luar biasa, ya, beliau sendiri langsung, ya. Nah inilah artinya saya berterima kasih itu luar biasa, artinya membantu saya di dalam pemimpinan yang 1 bulan ini. Waduh, ini luar biasa Pak. Itu Pak. Ya, yang mudah-mudahan semua bantuan Bapak dan terlaksana nanti menjadi ibadah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang saya harapkan kepada panjenengan semua, supaya nanti di lapangan apa teknis apa yang harus dijalankan, tolong jangan keluar daripada apa yang akan disampaikan secara teknis oleh beliau nanti, supaya semuanya akan aman berjalan sampai terakhir selesai, ya, nanti selesai. Nah barangkali itu yang saya sampaikan kepada Anda semua, dan mudah-mudahan pada hari ini beliau mungkin baru kali ini di sini Pak. Inilah Teguh Sari Pak, mungkin indah dari selatan, ya Pak, indah, banyak lubang. Ya, warga di sini Pak kurang lebih itu 15.000, dan pemilih kemarin itu 12.400-an ya Pak. 12.400 Pak pemilih kemarin. Jadi memang warga yang sangat besar, tetapi jalannya sangat kecil. Ya, ini mungkin bisa dibawa juga nanti Pak ke sana Pak. Kalau ada Musrembang, tolong itu. Ya. Barangkali ini yang bisa saya sampaikan untuk kawan-kawan semua. Untuk hari itu, untuk itu saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk penyampaian dari Bapak Kepala Desa. Kemudian sebelum kita mendengarkan atau menimba ilmu ya terkait masalah teknis, karena sangat betul sekali apa yang disampaikan oleh Kepala Desa. Jadi kita perlu betul-betul fokus untuk mendampingi dan membuat warga Desa Teguh Sari menjadi tenang. Artinya tunjukkan bahwa tim dari Pak Kades yang baru itu beda dari yang lain. Tepuk tangan dulu untuk Pak Kades. Jadi langsung saja untuk teman-teman sekalian. Jadi serap ilmunya, serap informasinya, bagaimana kita besok dalam pelaksanaan teknisnya. Kita langsung saja kepada Bapak Mardi, langsung dari pimpinan BPN Kabupaten Jember. Waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Haji Mathuri Ahmad Mathuri, Kepala Desa Teguh Sari yang baru. Selamat dan sukses, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi warga Teguh Sari. Tentunya kesuksesan itu harus dibantu oleh panjenengan, karena beliau bukan Superman. Oke. Jadi keberhasilan seorang pimpinan itu harus diikuti oleh
kesulitan daripada anak-anak buahnya yang ada yang dipimpin terutama itu. Jadi kami mohon maaf, saya perkenalkan dulu nama saya Marti Siswoyo RA Reng Ajung. Reng Ajung asli ya. Di artinya kasa orang Ajung Kerasak. Oneng Ajung Kerasak insyaallah. Tanya Pak Marti insyaallah oneng juga desa. Karena kalau orang desa itu 1 kilo sebelum rumahnya itu pasti tahu. Jadi kesehariannya sebagai Kasubag Tata Usaha Kantor Pertanahan Kabupaten Jember. Saya tertarik di Desa Tugusari ini karena apa? Beliau datang ke kantor kami, langsung berhadapan dengan saya, ngopi-ngopi, rokok-rokok karena juga sama-sama perokok. Masuk di ruangan AC, ruangan kantor pertanian semua AC. Cuman ruangan yang ada di kantor kami itu hanya ruangan saya yang ber-AC tapi merokok. Karena AC itu bukan untuk melarang merokok. AC itu kan hanya mendinginkan ruangan. Jadi setelah itu kita omong-omongan ternyata beliau ini punya program yang khusus yang sangat menyentuh di masyarakat, yaitu masalah sertifikasi tanah-tanah yang ada di Tugusari. Saya tertarik itu. Artinya bahwa sertifikasi yang beliau jadikan program utama dan yang pertama di Desa Tugusari ini berkaitan juga dengan janji politiknya, seperti itu. Jadi mudah-mudahan dengan niatan yang baik untuk menata dan mengatur Tugusari, insya Allah akan tercapai, insya Allah. Berangkat dari situlah kami berusaha untuk memperjuangkan sebisa mungkin untuk dilaksanakan di tahun 2022 ini. Karena begini Bapak dan enggak ada Ibu ya, Bapak dan saudara sekalian, bahwa tahun ini Jember itu hanya memperoleh 55.000 bidang dari beratus-ratus ribu bidang yang ada di Jember. Jember mendapatkan alokasi sertifikat ini 55.000 bidang, sedangkan beberapa banyak desa yang betul-betul mengharapkan agar dapat di tahun 2022. Namun demikian kami masih survei dulu setiap desa kami datangi, bagaimana sih sebenarnya, apa hanya sekedar minta saja tanpa ada hal-hal yang bagaimana sekiranya program itu sukses. Ternyata banyak hanya sekedar mengandalkan surat permohonan, tapi apa yang harus dilakukan sepertinya masih enggan atau bingung. Jadi saya melihat Tugusari tidak seperti itu ya, semangatnya betul-betul semangat yang memang hendak atau berniat betul untuk menata dan mengatur terutama tanah-tanah di Tugusari ini yang pertama. Tugusari, Desa Tugusari ini sesuai DHKP, lembaran SPPT yang diterima oleh desa, ada Pak Kampungnya di sini ya. Total 5.628 lembar. Engki Pak Kampung. Betul? Satu desa. Nah, yang ada dari Dispenda, dari pajak 5.628 lembar. Ya. Kemudian dari ini saja rata-rata SPPT yang ada di Desa Tugusari kenengen lebih dari 2 orang, kan? Nah, andai kata satu SPPT 2 orang berarti hampir 12.000 nantinya. Ini bukan pekerjaan ringan, bukan pekerjaan ringan. Yang paling menyita waktu adalah masalah masalah patok batas atau pembagian masing-masing tanah ini dari SPPT itu yang ada. Itu yang paling menyita waktu dari Bapak dan saudara sekalian. Oleh karenanya yang harus dilakukan oleh panjenengan semua di awal itu, yang penting dari tata niat dulu, dari hati kita, bahwa kita berniat untuk bagaimana ke depan Tugusari ini adalah tertib tanahnya. Itu niat yang pertama. Kalau sudah niat yang kedua atau langkah yang kedua, setelah niat itu tertata dengan baik dan kuat tekadnya, tata, atur,
langkah-langkah berikutnya. Langkah berikutnya apa? Nah, yang pertama yang harus dilakukan, ini secara teknis ya, yang secara teknis, monggo jenengan sekarang mulai membuat patok batas. Kemudian melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sepertinya sudah. Kemudian langkah berikutnya, bagaimana patok yang penjenengan buat itu bisa ditanam di masing-masing batas tanahnya masyarakat. Jangan lupa patok batas ditanam seharusnya menjadi kewajibannya pemilik tanah. Biasanya seharusnya begitu, adalah pemilik tanah itu sendiri dan disaksikan oleh tetangga berbatasan itu yang menanam patoknya. Tapi rata-rata masyarakat Indonesia, bukan hanya masyarakat Tugusari, itu menjadi juragan dalam hal ini. Empean bayi Pak Kampung, empean bayi Pak RT. Biasanya begitu ya. Nah, sebelum penjenengan tanam, mereka biar bersepakat dulu dengan dengan para tetangganya. Setelah menunjukkan titik batas, baru jenengan tanam. 60 cm, yang 40 yang masuk, 20 yang kelihatan. Ini. Tapi ini melihat situasi atau kondisi bidang tanah itu sendiri. Kalau pas batasnya ada di depan pintu, ya ojo dimuncul ya, tanam aja wis, habiskan, enggak apa-apa. Tanam saja, habiskan, enggak apa-apa. Nah, nanti di saat pengukuran tunjukkan. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua, yang paling berat lagi, di saat menentukan titik batas ini akan menjadi ujian betul dari jenengan. Sabar apa mboten, telaten apa ora, itu ini. Karena di antara pasti kurang kanan kurang kiri yang itu, pasti itu. Nah, jenengan harus sabar dan telaten. Bagaimana masyarakat itu saling menerima, jenengan sebagai katalisator katanya, sebagai penengah sampaikan. Karena begini, sampaikan saja. Orang-orang ya nuwun sewu ya, masyarakat itu di mana saja paling seneng, memang yang paling seneng itu melampaui batas. Ya paling seneng memang. Padahal sudah dikasih contoh, lek offset itu mesti dilipri. Lek offset itu mesti dilipri main bola. Untung metu setitik orang api disawar. Karena itu sudah melampaui batas. Jadi apapun yang melampaui batas sebenarnya sangat tidak baik. Nah, oleh karenanya sampaikan kepada mereka batas tanah yang mereka yang suka melampaui batas maksudnya. Batas tanah yang mereka ambil walaupun itu katakanlah sepanjang 1 meter. Kalau dari sisi agama tidak akan menjadi standar dia orang akan menjadi kaya. Oleh 1 meter sepanjang itu belum tentu menjadi penyebab kayanya. Itu salah satu. Kehilangan 1 meter pun bukan standar orang itu akan menjadi miskin. Ini titik katalisatornya. Dari 2 kalimat ini bisa diambil atau di titik tengahnya. Nah, jadi harus saling menerima. Ini yang paling menyita anunya jenengan ini, perasaannya jenengan ini. Apalagi sudah yang namanya manusia pasti ada subjektivitas. Jenengan akan bela A atau bela B pasti seperti itu. Yang namanya katalisator harus tetap ada di tengah, objektif. Jenengan masih harus objektif itu. Kemudian dari situ nanti tolong paling tidak jenengan karena ini sudah mulai besok ada gerakan pendaftarannya, jenengan memberikan masukan kepada mereka apa yang harus mereka lampirkan nanti, yaitu fotokopi KTP, kemudian fotokopi kartu keluarga dan fotokopi SPPT tahun 2021 karena 22 masih dalam proses. Kalau punya akte atau apapun yang dia punya terhadap tanah yang dia kuasai, sertakan. Kalau aktenya masih ada di bank, nah, suruh datang ke bank minta fotokopinya, dengan pengantar dari desa. Pinjam fotokopinya, misalnya BRI atau Bank Mandiri. Kalau bank menolak untuk memberikan fotokopi, catat laporkan ke kami.
Nih, karena kami sebenarnya dalam setiap tahun sudah bersurat kepada mereka. Kalau mereka tidak memberikan berarti rugi sekali bagi mereka. Akan muncul bukti dua nanti. Di saat keterpaksaan akan kami serahkan kepada yang bersangkutan. Karena bank kita minta sudah tidak bisa. Akhirnya yang sertifikat ini jadi, sementara akte ada di bank, kemudian yang punya cari bank yang lain. Kan sebenarnya kerugian bagi bank. Kerugian bagi bank. Tolong sampaikan seperti itu. Itu. Kemudian andai kata aktenya tidak ada, memang tidak punya atau mungkin belum selesai. Adanya hanya segel atau kwitansi, itu juga sertakan. Sudah cukup itu. Cukup sebagai pengganti akte. Belum. Misalnya jenengan dulu beli tanah atau mungkin dapat warisan atau hibah dari orang tua, pasti ada oret-oretan yang katanya orang desa segel, paling tidak segel. Atau kalau beli kalau nggak sempat mungkin segel, mungkin hanya kwitansi. Itu sertakan. Itu sudah memenuhi syarat untuk boleh menjadi peserta PTSL. Kalau dua-duanya tidak punya, akte nggak ada, segel nggak ada, karena mungkin oleh tuku itu saking nguat-nguat tapi di saat sewalian memang belum ada dia, mungkin seperti itu juga bisa menjadi peserta PTSL. Yang jelas Pokmas nanti dan perangkat desa bagaimana menyambung riwayat tanahnya dengan surat keterangan kepala desa. Itu nanti. Kalau yang tidak punya sama sekali, SPPT nggak ada, terus apalagi surat-suratnya nggak ada, yang punya hanya KTP KK, tapi dia sudah manggoni tanah ini berpuluh-puluh tahun, dan semua masyarakat dan tetangga sekitar mengakui, pemerintah desa mengakui bahwa ini memang tanah ini adalah miliknya, ini juga berhak menjadi peserta PTSL. Enak Pak sebenarnya, makanya PTSL ini sebenarnya pemutihan sertifikat itu. Nah, namun yang harus jenengan perhatikan, bidang tanah yang tidak punya bukti sama sekali ini harus dilihat. Jangan sampai biasanya mepet perhutani, mepet perkebunan. Nah, gitu. Oke, itu jangan. Bukan itu yang kita maksud. Misalnya di tengah-tengah masyarakat seperti ini. Tapi jangan khawatir juga kalau jenengan memaksakan, nanti akan ketemu. Jangan khawatir. Orang pertanian itu punya teknologi yang begitu canggih dalam batas, gitu. Karena nanti tidak ngulur meteran, kami ngukur, hanya membawa tongkat aja, tek itu aja. Kalau dulu meteran itu melihat situasi stabilitas stamina yang bawa meteran. Dikala siang hari seperti ini 10 diwaca 11. Nah, akhirnya tanah wong tambah seperti itu. Nah, sekarang enggak, kami sudah ada teknologi COS istilahnya. COS itu hanya kami langsung berhubungan dengan satelit dalam hal mengukur. Seperti itu. Jadi kemudahan-kemudahan yang seperti ini bukan berarti kami ini memudahkan persyaratan PTSL, atau bukan berarti kami memberikan luang atau ruang kepada jenengan untuk berbuat sesuatu terhadap kemudahan, tidak, tapi kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh BPN dalam hal PTSL ini sesuai dengan ketentuan yang ada. Produk yang dihasilkan nanti, sertifikat yang ada yang diterima oleh masyarakat sama kuatnya antara yang tidak punya surat dengan yang punya akte jual beli, sama persis kekuatannya di saat sertifikat sudah diterima. Itu para bapak dan ibu sekalian, para bapak dan saudara sekalian yang perlu diperhatikan. Berikutnya, dalam hal kelanjutan dari program ini, penjenengan tidak hanya sebatas masang patok, nanti petugas ukur akan turun. Hari ini, saat ini di Kementerian ATR BPN Jakarta masih sedang melaksanakan lelang pengukuran nanti. Karena bukan orang pertanahan yang mengukur, tapi pihak ketiga, pihak swasta, namun demikian tetap orang pertanahan mendampingi.
Nah, nanti mereka akan turun untuk melakukan pengukuran. Tolong ini didampingi, ya. Nah, tunjukkan patok-patok yang sudah jenengan tanam, kemudian siang ngukur, malam akan di sini akan garap tanah jenengan. Tolong ini ditemani sampai tuntas. Karena apa? Di saat pengukuran sedang berjalan, di saat yang lain jenengan menerima pendaftaran dari masyarakat. Ada dua pekerjaan yang bersamaan berbarengan. Ini yang harus jenengan pikirkan cara membagi waktu. Karena bagaimanapun juga di saat nanti menuju ke produk sertifikat, hasil pengukuran yang dilakukan oleh petugas ukur akan dikawinkan oleh hasil pengumpulan data yuridis yang akan dilakukan oleh tenaga-tenaga kami yang lain, yaitu yang meneliti kelengkapan berkasnya, kemudian objek tanah ini harus manggon atau harus menempati ke subjek yang jelas. Sering terjadi Pokmas dan pemerintahan desa ini menyampaikan hal ini. Yang penting wis diukur, di saat kami pencocokan objek dan subjek tidak ditemani, akhirnya apa? Sertifikat salah. Seharusnya sertifikatnya penjenengan di sini, ternyata di sini. Orang dan sedangkan tanah jenengan namanya orang lain. Ini nanti berbahaya. Ya. Berbahayanya apa? Kalau yang punya diem saja, ya, karena sertifikatku dari senengnya sertifikatnya sudah selesai, sudah malah tidak dilihat gambarnya apa betul apa enggak, kemudian datanglah karena butuh sesuatu modal, datanglah ke bank. Bank pun juga tidak meneliti, ini hasil PTSL pasti akurat dan valid, seperti itu. Tidak, akhirnya apa? Saat kredit dikucurkan, kemudian ada satu hal, ternyata tanahnya salah. Yang seharusnya tanah jenengan ini aman-aman saja, kena kredit orang lain. Ini berbahaya. Gitu. Makanya Pokmas harus tetap mendampingi di saat nanti pengukuran selesai, bulan selesai, nanti dikawinkan di satu. Kalau sekarang kan dua map, gitu. Mapnya jenengan menerima KTP persyaratan itu, kemudian hasil pengukuran masih nanti akan menjadi satu map. Tolong. Kalau jenengan berpengalaman dulu di KTP massal, KTP massal itu, ini pengalaman saya. KTP massal itu kan jejer 5 orang. Petugasnya sudah capek, ditoto sesuai dengan lembaran, kok tidak mau, akhirnya apa? Gambarnya si A, namanya si B. Banyak loh. Nah, itu contohnya. Seperti itu. Amburadul. Ya, ini masalah tanah lah. Masalah tanah ini betul-betul masalah apa ya? Masalah jauh di atas masalah KTP. Karena tanah ini adalah gantungannya nyowo, katanya orang Jawa. Orang Jawa bilang kita betul-betul sangat berresisten tinggi, sangat berisiko tinggi. Kalau jenengan selaku Pokmas yang sekarang bekerja harus selalu dan telaten menemani kami dan membina atau paling tidak memberikan kepada masyarakat. Masyarakat kita macam-macam. Ada masyarakat yang memang sangat pinter, ada yang bukan tidak pinter, tapi pinter dan keminter. Nah, jadi itu. Ya. Jadi itu para bapak dan saudara sekalian sekilas yang perlu kami jelaskan. Secara teknis itu sudah, ya secara teknis. Tinggal bagaimana nanti. Kalau jenengan masih belum terjun, memang masih di awang-awang. Nanti setelah terjun, insya Allah tidak serumit apa yang kita jelaskan. Dalam kesempatan ini, monggo penjenengan lakukan sharing dengan kami. Mungkin ada hal-hal yang kurang atau memang belum jelas dalam hal ini. Tapi kuncinya adalah intinya bahwa sertifikasi melalui PTSL ini betul-betul adalah program pemerintah Presiden Bapak Joko Widodo. Ya, jelas seperti itu. Bukan hal main-main. Kalau saat ini ada mungkin isu, opo iyo PTSL itu tenanan. Lo sing bayar jutaan aja nggak jadi, apa meneh cuma bayar sak ini. Banyak seperti itu. Jadi ini betul-betul program yang
betul-betul istilahnya adalah program strategis nasional dari Bapak Presiden Joko Widodo. Monggo kita kawal Tugu Sari, mudah-mudahan diberikan kemudahan, kemudahan kelancaran sehingga akhirnya nanti 100% Tugu Sari sudah bersertifikat. Kalau sudah seperti ini nanti jenengan melukis Tugu Sari itu iki biyen le Bapak sertifikat, Ibu sertifikat gara-gara Pak Haji Matwari dadi kades. Semua ngoten. Nah, dan jangan lupa timnya Pak Matwari itu ternyata solid. Ya, seperti itu. Itu. Saya kira itu yang kami sampaikan. Monggo yang ada hal-hal yang perlu jelas silahkan kita sharing aja. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah penjelasannya sudah ya gamblang tadi. Tapi mungkin masih ada unek-unek dari tim pelaksana di lapangan. Ini yang paling penting nanti di lapangan. Mungkin ada pertanyaan atau hal-hal yang masih belum dipahami atau terkait permasalahan yang sudah ditemukan, monggo ditanyakan ke pakarnya agar nanti pada waktu pelaksanaan tidak garuk-garuk kepala. Ngereng, saya tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kaula hormaten Pak Kades, juga bapak-bapak selain sedaya. Kaula tanya Pak, napa anikah pada setong kakak ale pahnan si ale nikah agabu tek paringin Pak, napa tek paringin warisan senikah sekarang terus pas tak ngabungin SPBT juga tak ngabungin napa-napa kosong akhirnya si ale nikah kiro cuma kualan teh barengin gimana tuana napa na nyior saya gedeng gimana potong tadi kawan ini nikah pas si ale nikah semakin pas minta tadi kan dek remaja arana apa koro cukup KTP apa ban kakak senikah sedangkan kok tandi surat tanah dek remah Pak angki cukup saya entong Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang lain Pak Sertuso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades, terhormat semua bapak-bapak, langsung saja Pak yang saya tanyakan begini Bapak. Andaikan ada seseorang punya anak yang masih belum cukup umur, tapi mau dialihkan kepada anak tersebut. Jadi dia masih belum punya identitas kayak KTP gitu. Terus itu ya kakak punya Bapak. Tapi untuk KTP itu belum ada. Jadi gimana solusinya itu Pak? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan di anak karena udah rumus ya. Yang deh. Monggo yang lain. Yang lain mungkin sebelum dijawab. Gula tertarik pertanyaan yang kedua. Takut nambah boleh Pak? Begini, terhadap subjek hak itu sebenarnya dibatasi oleh umur, yaitu dewasa hukum. Kalau tanah pekarangan atau perumahan tidak masalah di atas nama anak, tapi kalau masih tanah pertanian itu belum bisa, karena ada aturan di hak adat itu. Kalau dulu dalam bahasa Jawa itu ada dewasa gawi. Dewasa gawi ini kuat alakot. Mon ki anak beji napa kuat alakot? Apa secara nalar apa iya? Nak anak beji neka di tanah sabun. Terus siapa yang akan menggarap? Sehingga oleh negara di saat itu ada aturan-aturan dibatasi dewasa hukum. Kemudian dalam kaitannya dengan perkembangan sekarang ini,
setiap tanah pertanian itu kan ada subsidi pupuk. Gitu. Kalau masih anak-anak nggak mungkin dia dapat karena dia nggak punya KTP. Gitu. Kalau dipikirkan, ya, dipikir. Intinya untuk tanah pertanian tidak bisa. Kalau memang dipaksakan agar memang masuk anak, yang pertama itu nama orang tuanya, kemudian anaknya masukkan, nggak apa-apa. Nama berdua. Garis miring, Pak. Bukan garis miring, 1 dan 2. 1 dan 2. Berarti nama 2 orang. Bukan garis miring yang seperti di akte-akte yang salah kaprah itu, bukan. Bukan. Nah, itu salah sebenarnya. Jadi persyaratannya ini PR kembali dari pemerintahan desa. Kenapa kok tidak punya akte kelahiran? Kalau untuk akte kelahiran ada bisa ya Bapak? Iya, artinya begini, maksud saya, kenapa kok tidak ada akte kelahiran? Berarti akte kelahiran ini bagaimana dalam pemerintahan Pak Kades yang baru ini akte kelahiran tuntas juga, betul? Itu seperti itu program kan? Ya, seperti itu. Kalau itu harus dipersyaratkan memang akte kelahiran. Jadi tidak hanya cukup KK, walaupun di dalam KK itu ada NIK-nya, tapi akte kelahiran itu butuh. Seperti itu. Nah, itu yang masalah umur gitu. Kemudian masalah yang tadi, ini berarti tanah ini adalah tanah masih dalam masalah. Diselesaikan dulu. Karena antara kakak dan adik gitu, ya nuwun sewu ya, kita tidak melihat ceritanya seperti ini. Itu kan cerita dari sisi adik. Dari sisi kakak lain lagi ceritanya, kan seperti itu. Jadi beda. Kecuali kalau memang ada persaksian yang banyak yang disaksikan oleh orang lain seperti itu selesaikan dulu. Setelah selesai baru diikutkan di BTSR. Jek bawa pelanggan ke Pokmas. Jadi Pokman ini tadi alhamdulillah ini terima kasih pertanyaannya. Jadi kepada Pokmas sekalian, kalau memang tanah di saat masalah patok batas masih belum ada sepakat, ditinggal dulu. Tinggal dulu. Jangan nungguan ini jenengan. Waktunya akan tersita. Tinggal dulu. Kemudian cari yang aman-aman saja. Sekiranya ini bisa diselesaikan, dituntaskan, baru diikut sertakan. Gitu Pak ya? Monggo, yang lain. Tadi Pak. Mumpung kula udah kantor enggak? Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kades yang saya cintai dan Bapak Parti yang saya sayangi. Saya mau tanya Bapak ya, ini kan ini satu orang jual tanah, saudaranya itu kan 3. Yang satu itu ada di desa. Apakah ini harus pulang atau gimana? Saya nggak tahu. Dan yang tadi Santoso tanya, apakah yang satu ini, yang kedua, apakah kalau cukup umur apakah bisa atau ada jangkauan 15 tahun ke atas atau bisa tidak bisa ke atas 5 tahun gitu. Yang masalah umur yang tadi yang Santoso tanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di desa mana itu Pak? Kita tunggu dari. Baik, ini langsung saja Pak. Jadi saya meneruskan pertanyaan Pak Kampung barusan. Kebetulan di Tugusari itu memang banyak yang merantau Pak. Jadi ada yang di beberapa kota lah di Indonesia begitu, termasuk luar Jawa. Dan kemudian dari beberapa orang itu berubah identitas. Maksudnya bukan berubah identitas ya, berubah alamat. Jadi misalnya yang bekerja di Jakarta kemudian punya KTP Jakarta, bukan di sini lagi, tapi setiap tahun tetap pulang dan punya rumah di sini gitu. Nah, yang begini-begini ini bagaimana solusinya? Jadi mereka ingin mensertifikatkan tanahnya, tapi KTP mereka juga sudah ada di luar. Gitu saja. Terima kasih. Terima kasih.
Dewasa hukum itu kalau menurut undang-undang itu 18 tahun. 17 tahun punya KTP tapi dewasa hukum 18 tahun atau sudah menikah. Itu aja. Menikahnya bagaimana? Tunjukkan dengan surat nikahnya. Kalau nikah siri, gowo mudine kayak saksi. Itu ya. Itu sudah cukup ya. Masalah umur. Kemudian tadi sekarang ini dunia itu hanya Pak. Segenggam tangan kita dunia itu. Cukup WA saja. Komunikasi lewat WA. Kalau memang KTP-nya ada, kan foto kirimkan lewat WA, biar dicetak di sini, tidak apa-apa. Masalah tanda tangan, silakan di sini bikin surat kuasa, ya, oleh Pokmab, kirimkan ke sana, biar diisi tanda tangani bermaterai, foto kirimkan lagi. Jangan lupa fotonya di screenshot, foto yang ada di WA di screenshot oleh Pokmas, biar menjadi bukti. Kalau ada komunikasi betul, karena suatu saat kalau kalau memang niatannya kurang baik, pasti akan selak katanya, akan ingkar. Kapan saya berkomunikasi dengan jenengan? Pasti seperti itu. Makanya harus di screenshot, hasil screenshotnya dicetak, ditampilkan di dalam berkas. Itu sudah cukup itu. Enggak pakai WA. Kalau video call masih sulit karena memang WA-nya itu aja di screenshot itu. Gampang kan, Pak? Yang penting apalagi mereka punya hak di sini. Tapi yang paling berat adalah misalnya seseorang merantau, ya, ahli waris merantau karena sesuatu hal sudah tidak punya hak di sini, ya, tidak punya hak di sini. Mereka itu akan banyak anunya sudah mau tapi tetap komunikasi tetap hasilnya WA di screenshot. Kalau bisa dimintakan dibuatkan surat pernyataan dari sini, biar dicetak di sana, ditandatangani, foto lagi. Itu cukup sudah. Ya. Sampun? Monggo. Jadi ini Pak, biar jelas, karena ini nanti audiennya bukan cuma ini saja, biar mendapat penjelasan langsung dari sampean. Jadi kalau yang di perantauan, baik yang sudah ber-KTP luar atau masih di Tugusari, ini tidak diharuskan pulang orangnya, begitu Pak ya? Ya sebenarnya kan begini, bukan tidak harus pulang. Kalau memang kepulangannya itu menjadi bebannya mereka, kan kasihan. Nah itu aja. Ya. Tapi mereka kepingin pulang, ojo dipegang. Kira gitu. Itu. Karena ada masalah sengketa itu mungkin Pak ya, yang mengharuskan mereka harus pulang. Lah bisa seperti itu. Gitu. Apa jenenge? Fleksibel. Monggo, yang lain. Begini Pak, langsung. Saya lain balik. Ya, hari khusus, tanah khusus ya. Laut ada. Langsung saja Bapak, begini. Di daerah saya itu ada tanah istilahnya GG. Tidak bertuan. Di timur rumah itu Pak, yang berdempetan dengan perhutani sungai. Apakah yang seperti itu juga bisa Bapak disertifikatkan? Karena itu berdempetan langsung dengan desa, dibatasi oleh sungai. Mohon penjelasannya Bapak. Terima kasih. Ada banyak itu. Monggo, yang lain mungkin biar jadi satu jawabannya. Yang lain biar enggak. Masih ada lagi. Ayo maletaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja Pak kepada pertanyaan pertama. Satu, ini saya kepala dusun Antorsari yang menepati di posisi ini Pak. Pertanyaan ini, saya di waktu tahun 2005 jadi kasur masih baru, itu ada kalasiran sesmiot gitu Pak.
Terus itu di perkebunan PTP 12, karena petugas itu mengukur di sana, itu termasuk ada berbunyi tanah kadesa Pak, seluas 13.000 di selatan sungai, di barat sungai, ke timur sungai, pokok dibatasi sungai itu sekelilingnya. Cuma di utara perkebunan itu. Jadi permohonan saya minta petunjuk dan bagaimana untuk apakah nanti karena itu berbunyi tanah kadesa, apakah bisa nanti disertifikasi untuk desa atau untuk menindaklanjuti ini nanti saya diserahkan kepada Pak Kades. Selain dari itu mengenai dari wakaf Pak, termasuk dari masjid atau sekolahan atau kuburan sekalian, minta penjelasan bagaimana untuk menindaklanjuti masalah pertanahan itu Pak. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau masalah tanah gigi, apalagi berbatasan dengan perkebunan atau kehutanan, kita pastikan dulu kalau itu sudah di luar tanahnya mereka. Dan insya Allah peta-peta itu sudah ada, apalagi perkebunan. Dan seminggu kemarin kami bertemu dengan manajer PTPN 12 se-Jember di Mumbul, juga akan mentertibkan batas-batasnya. Insya Allah kalau memang berdempetan dengan tanah kebun, insya Allah kita pastikan dulu posisinya. Kalau memang sekiranya sudah di luar peta yang ada, berarti itu memang betul-betul tanah gigi. Tapi kalau di peta masuk, ya nuwun sewu juga, karena itu juga menjadi haknya yang ada dalam peta. Jadi itu. Kemudian terhadap tanah kas desa itu sama persis juga, sama Pak. Dan 13.000 itu kita pastikan dulu itu tanah kebun atau memang tanah kas desa. Jadi nanti pastinya dan akan kelihatan dari hasil pengukuran akan kelihatan. Kemudian terhadap tanah-tanah kas desa, persyaratannya cukup KTP-nya Pak Kades sama SK-nya. Itu bunyinya tanahnya bukan bunyi Pak Kades, tapi bunyi pemerintahan desa Tugusari. Seperti itu. Kemudian terhadap tanah wakaf yang ada kita sekarang ini masih banyak yang belum berakte ikrar, masih banyak. Tapi di lingkungan kita itu sudah diketahui bahwa tanah-tanah itu memang tanah wakaf. Nah, makanya terhadap tanah-tanah wakaf yang seperti itu, sertakan saja 5 orang menjadi nazir. Jadi siapkan fotokopi KTP-nya sama kartu keluarganya menjadi nazir. Nazir itu adalah seseorang atau badan hukum yang diserai mengelola tanah wakaf. Misalnya kalau masjid yang diketahui oleh kita sekarang ini rata-rata takmir masjid. Takmir masjid itu tidak serta-merta takmir masjid itu menjadi nazir. Boleh, di luar takmir boleh. Jadi sepakati antar takmir musyawarahkan siapa-siapa yang menjadi nazir. Secara administrasi dan secara logika, cari nazir yang masih muda-muda. Karena secara administrasi dua umuri. Aja cari nazir sing sepuh-sepuh. Secara administrasi kita kan 63 tahun masalahnya. Jadi itu cari nazir yang muda-muda biar tidak ada masalah di kemudian hari. Artinya masalah itu di saat nazir itu sudah meninggal atau berhalangan, itu kan butuh penggantian nazir dalam sertifikat. Cukup sertakan itu. Kalau memang ada akte ikrarnya juga disertakan. Mumpung masih awal, usahakan diakte ikrarkan di KUA. Mumpung masih awal, ini kan masih awal, ikrarkan di KUA sebagai penguat. Karena begini, Bapak dan saudara sekalian, yang namanya orang berbuat aniaya itu termasuk berbuat dosa ya, itu tidak melihat itu tanah wakaf atau tanah lain, sama saja dosane podo.
Seperti itu. Karena saya sering di mana saya nuwun sewu, saya sudah pernah di Pamekasan 8 tahun. Kemudian di Banyuwangi 3 tahun, di Madiun 8 tahun, di Malang 3 tahun, dan di Jember ini. Dan setiap yang wilayah yang saya tempati itu pasti ada sengketa wakaf. Wujudnya sudah masjid pasti dituntut karo ahli warisnya. Karena apa? Iya betul. Karena apa? Ikrar wakafnya tidak ada. Jadi itu. Jadi tolong kalau ini masih ada waktu diikrar wakafkan. Kalau memang katakanlah sudah masjid jami, biasanya KUA itu ikrar wakaf masih membutuhkan wakif. Wakif itu yang punya tanah yang akan mewakafkan. Tapi kalau sudah masjid jami atau sudah lama yang tanah wakafnya ini misalnya makam, ahli warisnya atau pemilik asalnya sudah meninggal dunia, KUA sudah cukup bukan ikrar wakaf tapi akte pengganti ikrar wakaf, tidak membutuhkan wakil. KUA sudah paham masalah ini, para bapak dan saudara sekalian. Jadi tolong masalah wakaf juga harus diperhatikan. Hal ini juga berkaitan dengan mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan ke depan. Itu seperti itu. Saya kira itu aja yang jawaban dari pertanyaan tentang tanah wakaf. Monggo. Jadi kalau tentang tanah kas desa kan sudah jelas barusan pasti akan dikelola oleh desa dan masuk ke sertifikat desa. Nah, yang jadi pertanyaan kan beberapa waktu yang lalu juga tersebar isu bahwasanya ada tanah-tanah yang berada di perkebunan. Jadi begini, tanah tersebut bukan TKD juga, masuk dalam tanah tidak bertuan tadi, atau istilahnya kalau teman-teman tuh bilang RPU gitu lah ya kalau nggak salah. Nah, ini nanti bagaimana statusnya? Ya itu saja. Kalau demi kemaslahatan masyarakat Tugusari, ya sebaiknya ditikadikan, jangan diperorangkan rebutan nanti. Kecuali yang sudah memang ada penggarapnya. Jadi penggarapannya sudah berpuluh-puluh tahun. Tapi dengan syarat tadi loh, statusnya jelas. Nah artinya setelah kita melakukan pengukuran, status tanah ini jelas di luar perkebunan atau perhutanan atau masuk. Lek masuk aja ngoyok. Bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kehormati Bapak Kepala Desa di Desa Tugusari ini, dan tak lupa pula bagian pendamping dan pembantu saya hormati. Ini langsung aja menjurus ke pulang terakhir ini Pak, ke bagian kuburan kalau saya ini. Ini saya terus terang. Kemarin ada tukar guling tanah punya hak, ya termasuk sama hak ada pemiliknya juga Pak, tapi itu sudah sepakat kemarin. Saya buatkan kwitansi, terus dan pihak yang satunya itu mau dibikin kuburan Pak, mau dibuatkan buat diwakafkan ke kuburan Pak, tapi sudah sepakat. Itu ya apa penjelasannya, saya minta penjelasan dari sampean. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus. Itu kan sama saja dengan niatan untuk wakaf Pak. Makanya segera diikrar wakafkan. Kalau bisa jenengan nanti langsung berhubungan dengan KUA Bangsal Sari. Kalau bisa jangan jenengan yang ke sana nanti, biar KUA-nya yang datang ke sini. Nah, nanti akan saya kontak mereka. Itu. Karena terus terang banyak sekali. Mudah-mudahan bersedia. Karena sekarang KUA pun juga berlomba paling banyak mana yang sertifikat wakafnya itu berlomba sekarang. Jadi beberapa hari yang kemarin saya sempat memberikan katakanlah sebagai narasumber di Kementerian Agama, kita jelaskan bahwa tupoksi KUA itu tidak hanya surat nikah, tapi wakaf pun menjadi tupoksi yang nomor 8 atau nomor 9, kita jelaskan seperti itu.
Jadi KUA itu sebagai juga merangkap PPAIW, pejabat pembuat akte ikrar wakaf. Nanti itu. Tapi sebelumnya monggo jenengan berkomunikasi, mungkin melalui Bapak Kades berkomunikasi dengan KUA. Nanti kita tambahi komunikasi ini dari kantor pertanahan. Saya kira itu Pak Gih, kaitannya dengan wakaf. Insya Allah Pak, yang namanya PTSL ini semuanya dipermudah. Namun walaupun dipermudah, ojo memudahkan. Ya teman-teman, ada lagi, monggo. Tidak apa-apa, mumpung Pak, daripada kita gerundeng sama teman kan mendingan begini ya. Mumpung ada waktu. Begini Bapak, saya menindaklanjuti pertanyaan saya sendiri tadi soal KTP yang masih kurang umur tadi. Satu, apa tidak bisa diwakili dengan domisili stempel kepala desa untuk anak yang di bawah umur? Itu satu. Yang kedua, katanya Bapak tadi kalau tanah pertanian tidak bisa. Satu dan dua. Oh, satu dan dua. Ya. Oke, oke. Yang kedua Bapak, mohon maaf Pak, awalan Pak. Pertanyaan kedua tadi lupain kok. Pertanyaan yang kedua apa tadi? Oke. Cukup sudah. Pas bengal lain Pak. Pas bengal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa sama Pak Wardi dan teman-teman. Saya mau tanya Pak, masalah akte sama jual beli Pak. Aktenya itu dulu Kepala Desa sama pemajakannya tidak sama Pak. Itu dari Kepala Desa sama Pak Kampung sudah ada tanda tangannya, tapi sama aktenya sama sertifikatnya sama SPPT-nya tidak sama Pak. Gitulah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melanjutkan, ada satu pertanyaan yang masih belum disampaikan Pak. Di sini ada tanah Kadesa, katanya orang Madura, Bungkon Kerabut Pak. Nah, yang mau ditanyakan Pak, takutnya ini ada keluarga saya terletak ada di tanah Kadesa tersebut, karena dibuat tanah Kadesa itu dibuat kuburan. Saya masih kurang tahu untuk tindak lanjutnya itu apa sudah dibuatkan perdes atau dan lain-lain, karena sudah kurang lebihnya ada 7 orang sudah Pak. Letaknya kuburan yang ada di Dusun Andongsari. Ini di tanah desa termasuk Pak. Terima kasih, pertanyaan hanya itu Pak. Mohon penjelasannya. Pertanyaan surat domisili. Nah ini contohnya. Wis dikai enak sing njaluk enak. Kurang enak. Artinya begini, karena akte kelahiran berbeda dengan surat domisili. Jadi itu. Lek jenengan dikai kesempatan surat domisili sampai elek, nggak kira diurusno akte kelahirannya anaknya. Kok wis butuh hapus sekolah baru. Itu. Jadi akte kelahiran mutlak kalau anak di bawah umur. Kemudian terhadap tanah kas desa. Tanah kas desa ini jangan jenengan berpikir untuk hanya untuk bengkoknya kerabat saja, tidak. Tanah kas desa ini ada di aturan tentang tanah kas desa, bisa juga dimanfaatkan untuk makam. Bisa. Agar tidak melebar luas, ya harus diatur, mungkin dibatasi. Misalnya tanah TKP ini 5 kotak, mungkin yang 1 kotak dijadikan makam. Itu jangan semuanya. Seperti itu. Kemudian ada aktenya tapi SPPT-nya tetap. Yang perlu jenengan pahami, Bapak dan saudara sekalian, bahwa itu kedua perbuatan itu
berbeda. Artinya begini, bahwa di saat perbuatan membuat akte jual beli tidak serta-merta SPPT itu berubah kepada pembelinya. Tidak, tapi harus dilanjutkan lagi setelah akte itu selesai. Seharusnya difotokopi, bahwa SPPT fotokopinya datang ke Bapenda atau Dispenda. Dulu kalau yang namanya orang Tugusari nggak mungkin datang sendiri. Jadi seharusnya pemerintahan desa yang ngurus, istilahnya itu dulu ada repot minggon itu dulu. Jadi perubahan wajib pajak dari pembeli, dari penjual kepada pembeli, itu pemerintahan desa sebagai yang memfasilitasi. Ke depan dengan adanya PTSL ini, Bapak Kades sudah omong-omongan banyak tadi, bahwa dengan adanya PTSL nantinya selesai, insya Allah SPPT-nya pun akan berubah sesuai dengan sertifikat yang ada. Betul. Pokoknya nek jenenge noto harus noto tenanan, ojo separuh-separuh seperti itu. Sudah? Tidak kurang? Enggak, mumpung saya ada di Tugusari nih masalahnya. Masalah jatah yang kurang, Pak. Apa jatah itu tidak terbatas, apa masih ada jatah gitu, Pak? Begini, PTSL itu tidak sama dengan corona. Seluruh bidang tanah yang ada di Desa Tugusari harus diukur, seluruh bidang tanah. Kemudian dari yang sudah diukur itu maksimalkan siapa yang mau daftar sertifikat. Jadi nanti ada empat jenis yang nanti setelah kami melakukan pengukuran, kami akan mendapatkan 4 jenis data. Yang pertama adalah bidang tanah yang sudah bersertifikat. Ini yang pertama kita dapatkan. Tugusari sampai saat ini baru 163 sertifikat yang ada di Tugusari. Yang lainnya belum. Kemudian yang kedua adalah kita dapatkan data bidang tanah yang bermasalah tadi. Kemudian yang ketiga kita dapatkan, setelah kita melakukan pengukuran, kita dapatkan bidang tanah yang sudah diukur tapi orangnya enggan untuk memperoleh sertifikat. Dan yang keempat, yang ini yang diukur kemudian orangnya antusias untuk memperoleh sertifikat. Nanti ada seperti itu. Ada 4 jenis yang kita peroleh seperti itu. Jadi jangan berbicara masalah target. Seluruh desa harus diukur. Tolong kalau memang tanah itu butuh dibagi, ya dibagi saat ini juga, ya, dibagi. Dan tolong juga kepada Pokmas ini, di saat ada pembagian tanah waris, pikirkan aksesnya, ya, akses di antara waris ini. Misalnya, ya, tanah di pinggir jalan ke belakang dibagi ke sini. Yang belakang dan yang nomor 2 dan yang paling belakang kan tidak dapat akses. Tolong ini dipikirkan. Mungkin 2 meter diambil. Ini bukan menjadi salah satu haknya ahli waris, tapi seluruh ahli waris berhak terhadap akses itu. Gitu. Karena kita mengantisipasi betul, Pak. Ada kejadian betul ini. Di saat sudah meninggal, akhirnya terjual yang di depan dipagar. Gitu. Akhirnya menjadi orang kaya baru yang belakang, karena tanpa helikopter nggak bisa masuk. Oke. Saya kira itu ya Pak. Jadi mungkin untuk wakaf di sini kan ada pembantu Pak, pembantu dari KUA itu yang namanya Modin begini ya. Itu tolong dilibatkan nanti untuk mengurusi menindaklanjuti masalah wakaf. Ya wakaf ya. Terus yang kedua, nanti ini bermasalah ke belakang, ini juga diperhatikan. Suatu misal tanah itu ada di batas
selokan ya, air. Nah itu pengukurannya tuh Pak, perlu disampaikan nanti Pak. Kadang-kadang kalau diukur semua dengan yang ada di selokan, itu kadang-kadang kalau sudah ada perselisihan, tutup sok-sok korban yang di belakang. Nah itu perlu Pak. Itu. Ini banyak yang terjadi kayak itu. Terus juga ada di kawasan pinggir sungai, ya kan? Yaitu mungkin ada penjelasan dari beliau nanti sehingga tim Pokmas ini kadang-kadang kan orang bilang, ini dari buduk, dari Kedina, padahal sudah ada aturan pemerintah yang sebenarnya harus diukur sampai sini, itu yang banyak terjadi Pak, sehingga nanti itu sungai pun ditutup. Nah itu barangkali ini juga ada masalah karena di sini ada kadang-kadang selokan kecil Pak, tuh mengalir yang belakang itu masuk di batas. Karena gini, kalau surat itu akte dan segel itu kan surat sementara namanya. Ya, perlu dikasih tahu kepada masyarakat bahwa itu surat sementara. Sahnya ya di sertifikat ini gitu. Jadi masyarakat supaya sah menjadi hak milik Anda, supaya itu disertifikatkan. Kesempatan tidak ada 2 kali. Saya yakin Pak ya. Ini gitu loh. Jadi supaya masalah di Tugu Sari selesai, itu sampean harus memberi pemahaman terhadap masyarakat, itu bilang beliau tadi. Jadi kalau yang masalah ya coroan torot kadang. Kula sadar tibi, karena nang tibi ada urus damai ya. Serong ngurus ke regulernya sakit tabu kan itu. Mungkin itu Pak. Nggih, lupa tadi juga menjelaskan. Begini Pak, setiap fasilitas umum itu yang sudah disepakati bersama, ya sudah mulai zaman dulu, mungkin semenjak kita sudah belum ada, itu sudah katakanlah sudah disepakati oleh para sesepuh kita. Misalnya jalan setapak, jalan yang menuju ke suatu titik, itu usahakan itu jalan setapak masih hidup Pak, hidupkan jalan setapak. Artinya apa? Di saat pengukuran pemasangan patok, jalan setapak itu harus di luar, jangan sampai masuk di dalam patok. Kemudian selokan juga begitu, selokan harus di luar kepemilikan patoknya itu. Jadi biarkan selokan itu tetap hidup menjadi fasilitas umum. Kemudian ada sungai-sungai yang katakanlah bidang tanah yang berdempetan dengan sungai irigasi ataupun sungai alam, misalnya curah atau itu ada sempadannya Pak. Ada berem istilahnya. Jadi jenengan masang patok jangan di bibir sungai, paling tidak setengah atau 1 meter. Kalau sungai besar itu bermeter-meter, ada aturannya Pak. Katakanlah misalnya badan sungai itu 5 meter, maka minimal sempadan itu sama dengan badan sungai, bisa 2,5, bisa 3,5 kanan kiri, itu ada aturannya. Jadi hal-hal yang seperti ini negara itu sebenarnya sudah menata dan mengatur. Karena apa? Mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan di suatu saat terjadi. Jadi itu. Jadi para pemasang patok nanti itu yang harus diperhatikan, fasilitas umum tetap dijaga kepada keberadaannya, gang maupun selokan maupun sempadan-sempadan sungai. Perkara nanti sempadan sungai mau dimanfaatkan oleh yang berbatasan silakan, tapi tidak masuk di dalam sertifikat gitu ya. Seperti itu. Nggih Pak, nggih, sampun Pak nggih. Bagaimana? Sudah plong? Alhamdulillah. Jadi PTSL itu sangat-sangat dan sangat mudah, terutama dalam persyaratan seperti yang disampaikan Pak Mardi barusan. Jadi masyarakat itu tidak dipersulit sedikit pun, meskipun tidak punya KTP tetap bisa menggunakan akte kelahiran. Jadi mudah-mudahan pokmas yang sudah dibentuk itu bisa mensosialisasikan kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengurus sertifikat ini
dengan grafik 100% untuk Tugu Sari. Tentunya itu tidak lepas dari semangat kerja rekan-rekan dan pemerintah Desa Tugu Sari. Untuk itu sebelum kita tutup, saya haturkan doa untuk Ustadz Yus untuk memimpin doa. Baik, lillahi ta'ala al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ulika wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma ighfir lana warhamna wa liwalidina wa limasyayikhina wa li ikhwanina billahi ta'ala wa li kullil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Jazallahu anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahluh. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi sirri asraril Fatihah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, acara pada siang hari ini bisa berjalan dengan lancar. Untuk audien dimohon untuk tidak membubarkan diri terlebih dahulu karena panitia ada snack katanya. Baik, dari kami kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.